orang dinyatakan meninggal dunia. Yalah, dia kecanduan. Yang terdampak banjir. Pakai makan hari itu. Ada 3 Itu kan perbatasan salasi kabupaten canduan. kota di wilayah Sumatera Barat. Dan dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini terjadi pada Sabtu malam, mirsa. Banjir bandang terjadi setelah hujan lebat menerjang 3 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Canduang, kemudian Kecamatan Sungai Tua, dan Kecamatan Ampekoto di Kabupaten Agam, hingga mengakibatkan 31 orang Sampai kecanduan. meninggal dunia. Dan sampai saat ini pihak dari otoritas tempat tengah melakukan proses evakuasi dan juga pencarian terhadap Dilasi warga dah kira yang kecanduan. sampai saat ini masih dinyatakan Sungai Puak. diketahui keberadaannya, Kita buah. karena sampai sore hari ini pemirsa Lereng Gunung masih Merapi, banyak ya? anggota keluarga yang masih mencari Siap. keberadaan anggota keluarganya akibat terdampak banjir. Baik ini kau bahaya lah balik. Rencana. Dan ini kalau kita lihat pemirsa merupakan gambaran bagaimana kemudian hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terjadi pada Sabtu malam, mengakibatkan 31 orang meninggal dunia. Nanti kita akan coba update bagaimana perkembangan terbaru, terutama yang menjadi fokus saat ini dari otoritas tempat dan juga tentunya kita semua adalah mengenai informasi keberadaan dari anggota keluarga atau warga yang sampai saat ini masih dicari keberadaannya. Kita akan coba update informasi terbaru bersama dengan rekan kita yang ada di lapangan, ada Caniago. Caniago, kalau informasi terbaru ada berapa per sore hari ini warga yang masih dinyatakan hilang atau masih dicari? Ya, Gina, di tempat saya mengabarkan ini adalah daerah yang terparah terkena dampak dari hujan banjir lahar dingin yang terjadi tadi malam. Di mana data terakhir yang kami terima, di kawasan ini terdapat setidaknya 19 korban jiwa yang sudah dikonfirmasi meninggal dunia. Data itu kami dapatkan dari Rumah Sakit Amamutar Bukit Tinggi, yang di mana rumah sakit tersebut merupakan seluruh jenazah yang korban yang meninggal dan luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa masih dilakukan upaya pencarian terhadap 2 korban lagi yang masih hilang, yaitu di daerah Sungai Tua, yang di mana informasinya masih ada 1 warga lagi yang melihat masih belum ditemukan hingga saat ini. Dan di Sungai Puak tu rumah rancak-rancak nah dah. ini juga Orang rantau Kecamatan Canduan juga kan masih tinggal ada aja orang di upaya orang Jakarta. Saya sedikit menjelaskan kepada Anda dan pemirsa bahwa di tempat saya mengabarkan ini, bahwa di sini adalah awalnya ini merupakan warung-warung sebanyak 3 atau 4 warung, dan seperti yang kita lihat dari pinggir jalan ini, dari jalanan ini kita tidak bisa melihat secara langsung musola yang ada di belakang saya ini. Dan betapa masifnya di lahar dingin yang terjadi tadi malam itu juga mengakibatkan material berupa batu-batu yang berukuran sangat besar, sehingga merusak dan meluluh lantakkan pemukiman warga serta sejumlah kendaraan yang ada di daerah ini. Nah, sekarang ini upaya yang dilakukan oleh otoritas setempat itu adalah mendatangkan saat ini ada 2 buah alat berat, di mana 2 buah alat berat ini berasal dari Zeni TNI AD dan Provinsi Sumatera Barat, di mana ini merupakan salah satu upaya agar menormalisasi sungai yang ada di belakang saya ini. Sungai ini tersumbat akibat tumpukan dari material kayu-kayu yang dibawa oleh arus lahar dingin yang terjadi tadi malam. Dan dapat kita saksikan juga bahwa 2 alat berat ini sudah mulai bekerja sejak siang tadi, dan ditargetkan akan segera melancarkan aliran air yang berada di sungai ini, karena sungai ini pada kondisi saat ini sudah relatif datar dengan permukaan jalan, sehingga ketika air besar datang kembali, jadi air tersebut akan meluap ke pemukiman atau ke jalanan. Begitu tidak.
Oke, Donald, itu tadi dampak yang sangat signifikan sekali ya dengan ada banjir bandang ini. Tapi mungkin kita fokus ke proses pencarian ya dari warga yang masih dinyatakan hilang ini. Tadi Anda menyampaikan ada 2 warga, itu titik pencarian difokuskan di mana, Donald? Ya, kalau untuk di Bukit Batagua ini fokus pencarian berada di hulu sungai ini, di hilir sungai ini maksud kami, sekitar jarak 1 atau 2 kilometer dari sini ada sebuah embung. Nah, di sana diduga ada satu warga yang berada dari sini terseret ataupun hilang, terseret lahar dingin yang terjadi malam tadi. Dan kemudian di daerah Iyalah, lahar dingin orang Galuang, rapi lah. Kecamatan Sungai Tua juga masih dilakukan upaya pencarian karena berdasarkan dari informasi dari pihak keluarga hingga saat ini korban tersebut belum ditemukan dan belum ada tanda-tanda kabar berita dan lain sebagainya, sehingga kami konfirmasi kepada petugas Basarnas tadi bahwa saat ini masih dilakukan upaya pencarian di radius atau sekitar pemukiman mereka yang berada di daerah Sungai Tua. Ini Begina. Iya, Donald, ini saya memahami bagaimana ya perasaan dari anggota keluarga mereka kalau melihat tayangan ini ya. Kalau Anda bisa sampaikan ini, kalau misalnya ada anggota keluarga yang saat ini menonton tayangan ini, kemudian mereka ingin mencari anggota keluarganya, kemana mereka harus melapor, Donald? Ya, stakeholder setempat atau BPBD atau tim SAR gabungan sudah membuka posko di daerah Bukit Batagua ini, di mana di SD 08 Kubang Duo ini merupakan pusat pengungsian yang berada untuk Nagari Bukit Batagua ini. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi adanya laporan orang hilang. Namun informasi yang kami dapatkan sebelumnya masih dilakukan upaya pencarian sekitar 1 atau 2 kilometer dari sini di kawasan embung dari aliran Sungai Batang Kacia ini. Tina. Oke, Donald, tadi kan Anda menyampaikan ini 2 warga masih dicari. Itu kan di lokasi Anda mengabarkan saat ini. Tapi kalau untuk di kabupaten kota lainnya, itu gimana? Masih adakah yang sampai saat ini masih dicari? Totalnya berapa? Ya, informasi karena sampai saat ini data secara keseluruhan memang masih belum bisa valid karena kecenderungannya masih berubah-ubah karena di faktor kesulitan medan juga mempengaruhi juga. Kami mendengar bahwa di daerah tetangga seperti di Kabupaten Tanah Datar masih ada diduga belasan orang yang masih belum ditemukan. Nah, yang belum ditemukan ini apakah mereka tertimbun material ataukah memang hilang? Ya, itu belum masih dilakukan upaya klarifikasi atau konfirmasi oleh SAR gabungan di daerah tersebut. Ina. Oke, baik. Terima kasih, Donald. Yang dipastikan ada posko-posko yang disediakan ya untuk keluarga korban kalau ingin mencari keberadaan anggota keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak, Donald, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu tadi pemirsa laporan dari salah satu rekan kami yang ada di lapangan yang kemudian meliput secara langsung dan melihat bagaimana kemudian anggota keluarga saat ini masih ada yang mencari di mana keberadaan dari anggota keluarga mereka. Kalau tadi Donald sampaikan di lokasi yang mengabarkan masih ada 2 warga yang sampai saat ini masih dicari keberadaannya oleh tim SAR gabungan. Tentu ada beberapa kendala atau potensi kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan karena menjadi titik fokus pencarian dari tim SAR gabungan untuk mencari 2 warga yang masih hilang. Ini adalah di sekitar perairan sungai. Ini kita tahu pada Sabtu malam terjadi banjir, kemudian hujan yang cukup deras, kondisi cuaca dan juga medan yang sulit, tentu ini masih menjadi fokus perhatian dari tim SAR gabungan untuk